warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita i'rab Al-Qur'an ya, i'rab dan tadabbur Al-Karim. Untuk hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-65 dari surat Al-Baqarah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu. Ala hati niyah wa kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kita i'rab dulu ya. Wa laqad al-wawu istinafiyatun. Wawunya di sini wawu istinafiyah. Berarti menunjukkan kalimat setelahnya adalah kalimat istinafiyah, kalimat baru. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Walamu, lamnya di sini adalah waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Lamnya jatuh sebagai apa? Jawab dari qasam yang mana qasamnya itu muqaddar ya. Berarti tidak dizahirkan. Harfun mabniun alal fathi, huruf mabni fathah. Berarti menunjukkan bahwa di sini ada qasam ya, ada bentuk sumpah, tetapi qasamnya itu tidak dizahirkan atau dalam artian dimuqaddarkan. Nah, dan lamnya di sini adalah sebagai jawab dari qasam itu. Lalu qad. Qad adalah harfu tahqiqin, huruf tahqiq. Mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Huruf qad ketika dia bertemu dengan fi'il madhi maka fungsinya tahqiq ya, li tahqiq. Ya. Tahqiq itu maksudnya pasti gitu kan, pasti. Contohnya qad akaltu, ya sungguh saya telah makan ya, benar-benar saya itu telah makan gitu. Ya berarti di situ qadnya adalah li tahqiq. Kalau bertemunya dengan fi'il madhi. Alimtum. Alimtum adalah fi'lu madhi. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Litisolihi bidomirin min domairi arrafti al-mutahrikati. Karena bertemu dengan salah satu domir dari domir-domir rafa mutaharikah. Di sini adalah tum. Maka dia tetap dalam keadaan sukun. Watum, tumnya di sini domirun mutasilun, yang mana mabnun ala sukun. Dia mabni sukun. Alladzi khurika ila dhammi, diberi harokat dhamma agar man'an lil tiqa isakina ini tidak bertemu dengan dua sukun, sukunnya mim dan sukunnya huruf lam. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fil fa'il ya alima dan juga tum ya, menjadi alimtum. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Dia sebagai jawabul qasami, sebagai jawab qasam al-muqaddari yang dimuqaddarkan. Wa jumlatul qasami wa jawabihi, adapun jumlah qasam. Jumlah qasam berarti qasamnya dimuqaddarkan
dan jawabnya ini ya alimtum ya jawabnya. Lamnya jatuh posisinya melekat di jumlah kosam. Lam halalaha min arabi, maka di sini jumlah secara keseluruhan tidak menempati i'rab sebagai istinafiatun, kalimat baru. Jadi di sini kalimat baru nggak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Lalu alladzina ismu mausulin, isim mausul mabniun ala fathah fi mahallin dalam i'rab di posisi i'rab nasab. Oke, apa maf'ulun bihi, maf'ul bihi alimtum ya. Jadi alimtum ini sebagai maf'ul. Makna alim ini ada takliknya ya. Makna alimtum, arti dari alimtum fil ayati al karimati, ayat ini ya adalah araftum, alimtum araftum. Sungguh kalian telah tahu, mengerti ya. Ruhu qaulu ta'ala, seperti ayat ini ya, yang mana alimtum mana araftum ya, itu di ayat la ta'lamunahumullahu ya'lam, surat Al-Anfal ya. Maknanya ya, wa maknahu ya'rifunahumullahu ya'rifuhum. Lidzalika tu'ati al-fi'lu la maf'ul bihi wahid. Jadi kalau andikan alim di mana araftum, maka membutuhkan hanya satu maf'ul gitu, satu objek. Ya, alimtum itu di makna araf, maka dia hanya satu maf'ul bihi. Amma idza kana al-fi'l alima min af'al, ketika alima itu termasuk dari af'al qulub, aku ya ta'ati ila maf'ulain, akan membutuhkan dua maf'ul. Dia akan membutuhkan dua maf'ul. Asluhuma al-mubtada' wal khabar. Karena dua maf'ul aslinya mubtada'. Yang mana ketika di mubtada' khabar itu dimasuk alima ya, yang mana itu yang membutuhkan dua maf'ul ya, mubtada' khabarnya itu menjadi dua maf'ulnya dia gitu. Yang mana mubtada' khabar yang aslinya rafa menjadi duanya mansub. Nahwunya alim tu sidqo sabilan najahi, itu asidqo sabilan najahi ya. Asidqo sabilan najahi ya. Aslinya kan asidqo sabilun najahi. Asidqo itu sebagai mubtada ya, sabilun najahi sebagai khabar. Asidqo mubtada, sabilun najahi khabarnya. Tukin alim tu ya. Itu saya tahu bahwa kebenaran itu adalah ya, atau kejujuran jalan menuju kesuksesan gitu ya, jalan menuju kesuksesan. Saya tahu bahwa kebenaran itu, kejujuran itu jalan menuju kesuksesan. Ini aslinya sidku, kebenaran itu, kejujuran itu adalah jalan menuju kesuksesan, mubtada khabar. Masukin alim tuh mubtada'nya yang aslinya rafa di asidqo ya. Yang pertama alimah. Sabilu khabarnya menjadi sabila ya, menjadi maf'ul kedua gitu ya. Fa inna sidqa maf'ul awalun ya. Di sidqa di sini maf'ul yang pertama, wa bila sebagai maf'ul ya, sebagai maf'ul yang wa in hadzafna, jika kita membuang kata alim tu ya, sorot al jumlatu asidku sabilun najahi. Jumlah ini menjadi asidku sabilun najahi. Asidku mu'un sebagai mubtada, wa sabilu sebagai khabar. Baik, kita Iktadau adalah fi'lu madin mabnun ala dhammi, dia mabni dhammah al muqaddari, yang mana dhamma muqaddarkan, tidak didhahir, alal al mahdzufati, di atas yang dibuang ya. Jadi iktada aslinya iktada ya, ada alifnya ya, alif yang seperti ya itu fi'il madhinya iktada. Nah, karena dia bertemu dengan
wawu jamak, maka fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jamak harus mabninya apa? Mabninya dhamma. Dhammanya di sini ya karena huruf alif itu boleh berharokat, dimuqaddarkan ya. Maka dimuqaddarkan, alasannya apa? Sikon. Atur ya. Alif berharokat itu ya. Berarti dhammanya itu dimuqaddarkan di atas alif, dan alifnya di sini adalah dibuang ya. Ya i'tada plus wawu ya gabungin menjadi i'tadau. I'tadau. Wawul jamaat, jamaknya adalah dhamirun mabniun sukun fi ma'ani raf'in fa'ilun, sebagai fa'ilnya, dia menempati i'rab rafa. Wal jumlatu wal fa'ili, adapun jumlah fa'il la mahalalah min al-i'rabi, menempati i'rab sebagai apa? Silah suli, sebagai silah mau dari aladin tadi ya. Min harfu jarin sukun, dia memberi sukun. Mutasil mabniun as-sukun, dia memberi sukun. Fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar bi min, yang mengerjakan adalah huruf jar min. Al jaru wal majrur, majrur maksudnya muta'alliq bi mazubin, dia terkait pada mazub sebagai apa? Halun. Wa hal, adapun sahih ya, pemilih hal yang dijelaskan keadaannya ya. Wawul jamaah, wawu jamaah di i'tadau, fi i'tadau ya. Harfu jarin sukun, dia mabni sukun. Seperti ismun majrun, isim yang dijarkan dengan fi. Wa alamatu jari, al-tu tanda dia majrur adalah wal jaru majrur, jar majrur muta'alliq fi'li fi i'tadau, terkait pada lafal i'tadau. Jadi mereka orang Bani Israel itu melanggar janji ya pada hari Sabtu. Fakulna al-harfu atfin ya, fa'nya huruf mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Kulna fi'lun madin mabni litisalihi dhamirin min dhamma arafi al-mutahrikati, karena dengan salah satu dhamir dari dhamir rafa mutaharikah yaitu na. Nanya adalah dhamirun mutasil mabniun ala sukuni fi mali rafin, mabni sukun menempati rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maktufatun ala jumlati i'tadau ya, diatofkan pada kalimat i'tadau. Al-waqi'atu silatal mausuli, yang mana i'tadau tadi sebagai silah mausul. Fala mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati apa? I'rab, karena dia ma'fufah. Lahum ya. Allamu harfu jarin mabniun al-fathi, dia huruf jar mabni fathah. Hum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya lahum muta'alliqun bil fi'li fi qulna ya, terkait pada lafal qulna. Kami katakan ya, Allah ya yang berfirman ya. Qulna, kami berfirman, kami katakan lahum kepada mereka, pada Bani Israel itu. Kunu fi'lu amrin ya, nakisun mabniun ala fathin nuni. Di sini adalah fi'il amar, kata kerja perintah ya, fi'il amarnya berupa fi'il nakis ya, yang tidak membutuhkan fa'il ya. Dia membutuhkan apa? Dua isim ya, sebagai isimnya dia dan sebagai khabarnya dia gitu. Yang mana dia mabni dengan membuang apa? Huruf nunnya. Dengan membuang huruf nun. Wawul jamaati, wawu jamaknya di situ dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi ma'ani raf'in ismu kana, dia menempati posisi rafa sebagai apa? Isimnya kana. Jadi wawunya di situ sebagai isimnya dia. Kirodatan ya, kirodatan sebagai khobaru kunu, khobarnya kunu ya. Jadi kana dan tasrifannya ya, entah itu dia sebagai fi'il mudhari ya, yakunu, atau dia sebagai fi'il amar kun ya. Di sini kan fi'il amar kun ya, karena bertemu dengan wawu jamak jadi kunu gitu. Jadi
kana dan tasrifannya itu tetap berfungsi ya, berfungsi merafakkan isim dan menasubkan khobar. Khobaru kunu mansubun i'rabnya nasab ya, irodatan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tandanya memakai harokat fathah. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha fi mahali nasbin. Adapun kalimat kana, isimnya, khobarnya, berarti kunu irodatan ya. Fi mahali nasbin menempati i'rab nasab sebagai maqaulul qouli, sebagai perkataan yang diucapkan tadi. Allah berfirman kepada mereka, atau Allah katakan kepada mereka, jadilah kalian sebagai irodah. Irodah itu monyet. Jadilah kalian monyet atau kerang. Ya. Khosi'ina laka fiha salah satu aujahin minal irobi. Di sini ada 3 versi irob. Ya. Yang pertama sebagai sifatun ya, sifatun li irodatan. Sifat bagi lafal irodah. Yang mana mansubatun, i'rabnya juga ikut nasab karena sifatnya. Wa alamatu nasbihah, tanda dia nasab, al-ya'u memakai huruf ya. Kenapa? Li'annaha jam'u mudzakarin salimin. Karena khosiin ya, jamak mudzakar salim. Ya, jamak mudzakar salim itu ketika nasab ya tandanya huruf ya. Itu versi yang pertama. Yang kedua adalah khobarun tsanin ya. Sebagai khobar yang khobarnya karena yang kedua ya, khobarnya yang pertama tadi adalah iroda, yang kedua adalah khosiin gitu ya. Maka kalau dia khobarnya kana mansubun, pasti dia nasab ya. Wa alamatun nasbi al-ya'u, tandanya adalah ya, ya karena jamak mudzakar salim. Versi yang ketiga, khosiin adalah halun, sebagai hal ya, keterangan keadaan, yang mana mansubun, hal itu pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab al-ya'u, memakai huruf ya. Wa sahibul hali, adapun kalau dia kita jadikan hal, maka butuh sahibul hal. Sahibul hal yang dijelaskan keadaannya adalah wawul jama'ati, wawu jama'. Fi kunu, dalam lafaz kunu ya. Jadilah kalian irodah ya, monyet atau kera, khosiina yang hina ya. Ada yang mengatakan khosiin bermakna hina atau khosiin bermakna terkucilkan ya. Oke, baik, kita pada benar. Wala qad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti. Jadi kalian ya, kalian wahai Bani Israel ya, kalian itu sudah mengetahui kisah dari teman-teman kalian ya, sebagian dari kalian itu ya, Bani Israel juga gitu, yang melanggar ya, yang melanggar peraturan di hari Sabtu gitu. Ya, karena di hari Sabtu itu ada peraturan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas ya. Nah, kalau andaikan kita bekerja seminggu itu pasti ada liburnya gitu. Enggak full ya, 7 hari enggak full kerja terus, pasti ada liburnya. Nah, kalau Bani Israel liburnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu tidak boleh beraktivitas apapun. Dan hari Sabtu itu khusus untuk Allah, khusus untuk beribadah. Ai jawazu al-hadda. Tetapi mereka itu jawazu al-hadda, melanggar janji itu ya, melanggar peraturan itu, melanggar ketetapan itu ya, yang mana tidak boleh bekerja, nggak boleh kalau waktu itu biasanya kan ngambilin ikan ya, setiap hari itu berburu ikan, mengambil ikan. Tetapi kalau hari Sabtu itu justru ikannya melimpah ruah gitu kan. Kalau hari-hari lain agak sepi gitu. Makanya dia suka ya di hari Sabtu itu gampang sekali menangkap ikan. Wa aslu sabti, adapun sabti itu kan, sab ini bahasa Arab ya, di mana al-qat'u ya. Sabtu itu artinya al-qat'u, putus ya. Putus atau terpisah, terpotong gitu kan. Kila sumya yauma sabti bidzalika. Hari Sabtu dinamakan Sabtu itu karena apa?
li'anna Allah Ta'ala qata'a fihi al-khalqa. Allah sudah selesai menciptakan itu. Tidak menciptakan lagi, sudah putus menciptakan dalam artian ya sudah gitu, sudah selesai menciptakan makhluknya. Wakila li'anal Yahuda, ada versi lain bahwa dinamakan hari Sabtu itu li'anal Yahuda karena orang-orang Yahudi itu umiru fihi biqatil a'mali, diperintahkan ya agar qatil a'mal ya berhenti bekerja ya. Jadi libur kan gitu. Hari Sabtu itu disuruh untuk libur bekerja. Wal qisatu fihi, kisahnya annahum kanu zaman Daud alaihissalam di ardin yuqalu laha Ailah. Kisahnya waktu itu di zaman Nabi Daud ya alaihissalam itu di sebuah semacam penduduk yang dinamakan Ailah. Orang Ailah. Orang Ailah ini termasuk Bani Israel gitu. Ailah ini termasuk Bani Israel. Ya. Haramallahu alaihim shaydal samak yaum sabti. Mereka diharamkan untuk berburu ikan pada hari Sabtu ya. Nggak boleh nangkap ikan gitu. Tidak boleh mancing ataupun nangkap dalam memakai hal apapun gitu. Entah itu memakai jaring, memakai kapal, memakai perahu dan lain sebagainya, nggak boleh gitu. Jadi hari Sabtu nggak boleh menangkap ikan gitu. Ya, dengan segala cara nggak boleh gitu. Fakana idza dakhala Sabtu lam yabqa khutun fil bahri ila istama'a hunaka hatta yuhridna qaratimuhunna minal ma'i li amnihinna hatta la yura al-ma'u min kasratiha. Jadi kalau hari Sabtu itu ya mungkin ikannya tahu kalian, ikannya itu tahu. Kalau hari Sabtu itu nggak ada yang ngejar-ngejar ya, nggak ada yang memburu, nggak ada yang nangkepin ya, ikannya juga mungkin suka gitu kan. Akhirnya banyak sekali itu di atas air itu sampai melimpah ruah itu, sampai kelihatan ya, nongol banyak gitu di atas air. Faiza maqtu asabtu takrokna walazimna maqala al-bahri walazimna maqala al-bahri fala yura syai'un minha falidzalika qala ta'ala itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ini di Al-A'raf ayat 163 ya. Jadi ketika ya hari Sabtu itu ikannya banyak sekali ya, berlimpah-limpah ya, kelihatan banget gitu. Kalau ikan biasanya di dalam air kan, itu sampai muncul-muncul gitu. Ikannya sampai muncul-muncul di permukaan air. Banget pakai ya. Begitu banyaknya itu sampai muncul-muncul di permukaan air. Ya, berlimpah ruah. Tetapi ya wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tetapi selain hari Sabtu, dia tuh ngumpet ya. Ikannya hilang. Ya enggak tidak bermunculan ya, tidak bermunculan di permukaan air. Kalau andikan mau menangkap ikan pun ya mereka membutuhkan jeripaya yang luar biasa gitu, karena ikannya sulit gitu, sepi gitu. Saat hari Ahad sampai hari Jumat gitu, itu ikannya sepi gitu. Tsumma inna syaitana waswasa, sampai setan memberikan mungkin lah ya, setan kan seperti itu kan, mereka membujuk mereka agar melanggar ketentuan Allah ini ya, nggak boleh buru ikan Sabtu. Wa innama nufitu biha yasabti fa'ana dari fahafaru atau haulal bahri wa syara'u minhu ilaiha al-adab. Ketika dikasih was-was seton itu ya, mereka juga tahu kan di situ kan ada perjanjian Sabtu itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, tetapi mereka mempunyai akal gitu. Mempunyai akal bulus ya, mempunyai trik ya, trik trik untuk ngakalin gitu ya. Mereka akhirnya mempunyai trik untuk ngakalin, diakali gitu. Mereka fa'amada rijalun fahafaru al-hiyatu haulal bahri.
di sekeliling laut itu ya, di pantainya ya berarti ya, di pantainya itu mereka membuat apa? Membuat lubang gitu kan, atau di seperti kolam gitu kan, ya di apa? Digali ya dalam gitu kan, di dalam luas ya, sehingga ketika air laut itu ya dikasih jalan ya, aliran dialirkan ke situ, maka ikan akan apa? Ikut ya kan, akan ikut kecemplung di situ gitu kan, kecemplung di situ, sehingga terperangkap ya, ikan itu akan berkumpul di hufroh itu ya, akan berkumpul di lubang yang mereka buat gitu kan. Fa'idha kanat asyiyatul jum'ati fatahutil kan ahad. Ketika sore hari Jumat ya, sore hari Jumatnya itu sudah mulai ya, sudah mulai membuat aliran air itu ya. Jadi dikasih jalan ya, dikasih jalan sehingga air yang dari laut itu bisa masuk di situ kan. Mulai sore apa? Sore hari Jumat ya. Berarti malam Sabtu itu sudah mulai, karena Sabtunya itu ikannya pasti melimpah gitu kan. Fa'aqbala al-mauju bil hitani ilal khiyati. Sehingga ombak itu ya, ombak itu kan bisa menggiring gitu kan, bisa menggiring ikan-ikan itu, bisa menggiring air sehingga menuju hufroh itu gitu, menuju kolam yang dibuat mereka. Jadi ikannya langsung kelumpuk gitu kan, ikannya langsung kelumpuk masuk di dalamnya itu gitu. Fala yaqdirna alal khuruji lil bu'ti umtiha wa qillati ma'iha. Sehingga ikan-ikan yang sudah terjebak, yang sudah masuk di kolam itu ya, maka mereka ikan-ikan itu tidak bisa keluar ya, karena apa? Karena banget dalamnya. Dia sengaja membuat kolam itu ya, parit itu yang begitu umti, begitu dalam, dan airnya kan nggak sampai melober-lober kan, airnya kan andai kan tidak sampai sama dengan laut kan tidak bisa loncat. Nah, seperti itu gitu. Fa'idza kana yaumul ahadi akhaduha. Ketika masuk pada hari Ahad, yang mana hari Ahad itu bebas ya, bebas untuk bekerja, bebas untuk mencari ikan, maka hari Ahad itu mereka panen, ya, mereka berpesta di saat itu. Wakilakanu yasukuna al-hitana ilal hiyat. Ini versi yang lain ya. Versi yang lain mereka menggiring ya, menggiring ikannya ke kemana? Ke lubangnya yang mereka bikin itu. Nah, yang versi lain kan ikannya itu dia diterpa ombak kan, sehingga masuk di situ gitu. Kalau versi yang kedua, ya ikannya itu sengaja digiring gitu, digiring ya, digiring menuju hufrohnya itu gitu, menuju khiyatnya itu. Ya Mas Sakti pada hari apa? Pada hari Sabtu. Digiring tetapi dia nggak mau nangkepin gitu, ya, cuman giring saja gitu. Ya dia cuman giring saja, nggak mau ngambilin karena hari Sabtu nggak boleh ngambil gitu. Wala ya'khudunaha tsumma ya'khuduna yaumal ahad. Lalu baru hari Akad mereka panen, ngambilin ikan yang terjebak di situ. Wakilakanu yansibuna al-habaila wa syuha yaumal jum'ah wa yurijunaha yaumal ahad. Fafa'alu dzalika zamanan. Dan ini terjadi sudah berkali-kali ya. Ini berarti kan membuat apa? Membuat tipu daya lah ya. Membuat trik-trik yang mengakali hukum-hukum Allah ini. Ini bisa di apa ya? Kita lihat juga ya, zaman sekarang pun sama gitu kan. Ada juga yang orang-orang yang membuat trik-trik ya, membuat kelah, ya, membuat cara ngakalin hukum itu ada gitu. Ngakalin hukum. Ya. Andai kan ada hukum yang mengharamkan sesuatu, dikelah ya, jika dibikin trik-trik itu sehingga tidak termasuk hal-hal yang diharamkan, padahal ini tidak boleh juga gitu. Tidak boleh. Lalu karena mereka melanggar ya, melanggar perjanjian ya, tidak boleh hari Sabtu itu ya bekerja, tidak boleh menangkap ikan ya, maka kalau Allah Ta'ala faqulna lahum kunu qiradatan. Ya, Allah murka ya, Allah murka kepada mereka sehingga Allah katakan kepada mereka kunu qiradatan, jadilah kalian monyet, jadilah kalian kera. Amru tahwilin wa takwinin. Ini
kunu kirodatan adalah perintah tahwil ya. Jadi berubahlah kalian sebagai apa? Jadi monyet atau kerang. Ini ada beberapa penafsirannya. Kalau jumhur ya mengatakan bahwa benar-benar berubah ya, berubah wujudnya dari orang menjadi kerang ya secara dohir ya. Jadi ketek betulan gitu ya. Kalau secara jumhur. Tapi ada juga menafsirkan bahwa jadilah kerang. Kerang di sini wajahnya ya masih tetap orang, tetapi hatinya, sifatnya yang seperti kerang. Ya. Yang selalu apa? Selalu tidak mendengarkan perintah Allah, tidak bisa mengambil pelajaran ya, yang diberikan Allah lewat nabinya, yaitu Nabi Musa. Mereka seperti itu ya, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil perintah yang diperintahkan Allah kepada mereka lewat nabinya. Dan juga senantiasa jiwanya itu seperti itu, geragas terus kan, monyet kan geragas saya kan. Jadi jiwanya seperti itu, seperti kerang, seperti monyet. Tetapi yang secara pendapat yang roji ya, jumhur adalah ya benar-benar gitu, benar-benar mereka berubah secara dohir dari orang menjadi apa? Menjadi iroda gitu. Khosyi'ina bimakna mub'adina matrudina ya. Monyet yang mub'adin atau matrudin ya, yang terkucilkan. Ada juga yang mengatakan khosyi'in bimana hina ya. Monyet yang hina, matrud. Faja'alnaha. Ini ayat setelahnya ya, ayat setelahnya. Faja'alnaha ay ja'alna uqubatahum bil masqi nakalan. Kami menjadikan ya mereka berubah wujudnya dari manusia yang baik menjadi monyet kerang. Ya, itu sebagai apa? Sebagai nakalan, sebagai ukubatan wa ibrotan, sebagai hukuman. Sebagai hukuman dan juga sebagai pelajaran gitu. Nah, ini sebagai hukuman karena apa? Karena mereka selalu melanggar ya, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah ya. Segala yang digariskan itu selalu dilanggar itu. Jadi andaikan disuruh jalan di jalannya, itu pengennya apa? Cari jalan lain gitu. Ini dirubah seperti itu ya. Itu sebagai ukubah, sebagai hukuman bagi mereka. Dan sebagai apa? Pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Bagi teman-temannya, bagi kaum lainnya ya, bagi kita semuanya gitu. Wan nakalu ismun likuli ukubatin. Nakal di sini, nakalu di sini adalah nama dari sebuah ukubah untuk seluruh ukubah. Ukubah apapun ya, itu dinamakan apa? Nakal. Hukuman yang mana hukuman itu bisa menjadi apa? Menjadi ibroh gitu, pelajaran. Gitu. Biar orang yang lihat, biar orang yang menyaksikan itu tidak terjerumus seperti itu gitu. Ya, itu namanya nakal. Namanya nakal. Namanya nakal. Bukan nakal bahasa kita. Nakalan buat siapa? Nakalan buat 5 baina yadain. Buat pelajaran ya. Ukubah itu buat pelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman saat itu gitu. Ya. Zaman-zaman saat itu, masa-masa saat itu ya. Karena tidak semuanya melanggar ya. Tidak semuanya terlibat gitu. Jadi hanya segolongan saja yang melanggar hari Sabtu itu gitu. Ketika orang-orang yang melanggar itu dihukum, ya, dijadikan kerang, dijadikan monyet, ya, ada yang mengatakan bahwa hanya hidup sampai 3 hari, habis itu dimatikan Allah. Kan? Nah, ini sebagai pelajaran buat 5 baina yatika, ya, buat orang-orang yang hidup di masa itu gitu, agar tidak terjerumus seperti mereka gitu. Jangan melanggar seperti mereka. Kalau andaikan mereka berani melakukan seperti mereka, ya, melanggar hari Sabtu itu disuruh berhenti bekerja, ya, hanya beribadah pada Allah,
melanggar, maka akan jadi monyet, maka dia akan mengambil, kalau saya ngelakuin ini menjadi monyet juga gitu. Itu sebagai apa? Nakalan pada masa saat itu. Selain sebagai ibroh ya, pada orang-orang yang hidup pada zaman itu, wama kholfah, dan juga sebagai ibroh, sebagai pelajaran buat orang yang hadir atau yang datang setelahnya. Ya sampai kita kan gitu. Nah, kita kan termasuk ya umat atau orang yang datang wama kholfah, yang datang setelah orang-orang saat itu kan. Kita kan hidupnya di belakang mereka gitu. Nah, ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Kita tahunya dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya, dikisahkan Allah ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dijelaskan kepada kita ya. Kita tahu bahwa dulu itu ada Bani Israel ya, segolongan Bani Israel yang melanggar ya, peraturan ya, pada hari Sabtu, yang mana mereka ketika melanggar itu ya dihukum Allah. Hukumannya berbagai macam ya. Tetapi kalau saat ini ya, dia dihukum sebagai kirotah. Ya, ada juga di ayat yang lain, ada yang menjadi khinzir dan lain sebagainya. Ya. Hukumannya kan bertubi-tubi di Bani Israel. Ya, hukumannya kan banyak sekali bertubi-tubi. Ya, ada yang disambar petir ya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri, ya, karena perbuatan mereka yang selalu melanggar perintah Allah. Wa ma hadra minal dunubi allati uhidu biha. Wa mau'idotan dan juga sebagai mau'idoh ya. Pelajaran juga sama ya. Mau'idoh itu sama dengan tadi ya. Dengan ibroh itu sama ya. Wa mau'idotan lil muttaqin, dan juga sebagai mau'idoh ya, sebagai pelajaran. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu kalau di sini ditafsirkan lil mu'minina min ummati Muhammadin. Bagi orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad. Fala yaf'aluna misla fi'lihim, agar mereka ya orang-orang mukmin dari umatnya Nabi Muhammad itu tidak melakukan sebagaimana mereka lakukan gitu. Jadi yang wama kholfah tadi, orang-orang yang datang setelahnya, kalau kita melihat tafsir yang ini ya, kalau ada mau itu tanil mutakin, berarti orang-orang yang datang setelahnya dari apa? Sebelum umatnya Nabi Muhammad gitu. Tetapi tetap kholfa orang-orang Bani Israel yang melanggar itu gitu. Dan juga sebagai pelajaran buat kita semua kan gitu, buat kita semua juga gitu. Oke, baik, kita balik lagi di I'rab ya. Ayat ke-66. Faja'alna al-fa'u istinafiyatun. Fa-nya adalah fa istinafiyah, yang mana harfun mabnun ala fathih, dia huruf mabni fathah. Wa ja'alna adalah fi'il madin, fi'il madhi yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi arfi al mutaharikati, karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharikat yaitu na, maka dia mabni sukun. Nanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ja'alna, ja'ala dan na, la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Waha, hanya faja'alnaha, hanya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi awalun, sebagai maf'ul bih yang pertama. Berarti ada dua maf'ul bih, berarti lebih dari satu ya. Ja'alna ya fi'il fa'il, hanya adalah maf'ulnya.
Nakalan. Nakalan adalah maf'ulun bihi tsani. Sebagai maf'ul bihi yang kedua, yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathah. 5. Al-lamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar mabniun al kasri, dia mabni kasr. Wa ma-nya adalah ismu mausulnya, isim mausul. Bimakna alladzi, yang mana maknanya alladzi. Ma mausul bimakna alladzi. Yang mana dia mabniun al sukun, dia mabni sukun fi mahalli jarin. Dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Bil lami, yang mengajarkan adalah huruf jar lam ya. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya li dan ma, muta'alikun bi nakalan, terkait pada lafal nakalan. Nakalan sebagai tadi ukubatan wa ibrotan ya, sebagai hukuman dan sebagai pelajaran. Hukuman bagi mereka yang melanggar dan pelajaran bagi orang-orang selain dia. Baina ya. Baina adalah dzarfu zamanin, dzarf zaman. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Muta'alikun bimahdhufin, yang mana dzaraf juga sama dengan jar majrur ya, ada ta'alluqnya ya. Dia di sini terikat pada lafal yang mahdzuf ya. Yang mana takdiruhu, takdirnya istaqarra. Sebagai silatul mausuli, ada lafal istiqarah yang istaqarra yang mahdzuf. Sebagai silah mausul dari ma ya, ma isim mausul tadi. Wa huwa mudhafun, selain dia dzaraf zaman yang mana dia mansub, dia juga sebagai apa? Mudhaf, sebagai mudhaf. Yadaiha ya, baina yadaiha. Yadai adalah mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya baina ya. Yang mana majrurun, mudhaf ilaih pasti majrur. Wa alamatu jar'i, tanda dia majrur adalah al-ya'u memakai huruf ya. Li'annahu musanna. Karena yadai di sini adalah bentuk isim tasniyah ya. Jadi isim tasniyah itu ketika dia dalam keadaan jar ya, ataupun dalam keadaan nasab, tandanya apa? Tandanya adalah memakai huruf ya. Ini pelajaran kemarin ya. Pelajaran di Julumiyah kemarin ya. Jadi isim tasniyah itu ketika dia nasab atau ketika dia jar, tanda yang dipakai adalah huruf ya gitu. Wa huwa mudhafun. Jadi yadai selain dia sebagai mudhaf ilaihnya baina yang harus majrur, dia juga posisinya sebagai mudhaf gitu kan. Jadi double ya. Yadai ini double. Sebagai mudhaf ilaihnya baina dan sebagai mudhafnya ha ya. Itu ya. Mudhaf sebagai mudhaf ilaih dulu, baru sebagai mudhaf gitu. Wahal hanya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabniun ana sukuni, dia mabni sukun. Ha ya, mabni sukun. Fi mahali jarin menempati rob jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya yadai. Ya. Yadai. Fi mahali apa? Jarin. Waman al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf atf. Mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul ya, sama dengan ma yang depan tadi ya. Bimana alladzi juga. Mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Ini sama-sama majrur ya. Ma yang depan juga tadi majrur, tetapi majrur sebabnya beda ya. Sebabnya beda. Kalau ma yang kedua ini majrurnya karena ma'tufun ala ma fi 5 ya, karena diatofkan ya. Ma yang kedua ini majrur karena diatofkan pada ma yang pertama tadi ya. Kalau ma yang pertama tadi dia majrur karena dijarkan huruf jar li gitu. Kholfa. Kholfa adalah dzarfu zamanin, dzarf zaman. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Muta'alikun bimahdhufin, terkait pada lafal yang mahdhuf juga, ini sama ya. Takdiruhu istaqarra, takdirnya sama istaqarra juga. Yang mana istaqarra kan fi'il ya, fi'il fa'il kan. Sebagai apa? Istaqarra ini sebagai silatul mausuli, silah mausul dari ma bimakna. Wa kholfa adalah selain dhorof ya, dia sebagai mudhofun mudhof.
yang mana hanya sebagai mudhof ilaihnya dia. Dhamir mutasil mabni sukun ini sebagai mudhof ilaihnya dia. Makanya fi mahali apa? Jarir. Wa mau'idatan. Al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf. Mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Wa mau'idatan. Mau'idatan adalah ismun maktufun. Isim yang diatofkan ala nakalan. Isim yang diatofkan pada lafal nakalan. Yang mana mansubun i'rabnya ikut nasab. Ya, karena dia atof. Diatofkan pada nakalan. Yang mana nakalan tadi sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih yang kedua. Ya, makanya mau'idatan juga ngikut. Ya, ngikut i'rabnya nakalan. Sama-sama apa? Sama-sama mansubun. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu. Lil muttaqina. Lil muttaqina adalah ya terdiri dari lam dan muttaqin ya. Alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar. Mabnun ala kasri, dia mabni kasrah. Al muttaqina, muttaqina adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al ya'u, memakai huruf ya. Kenapa? Li'annahu jam'u muzakarin salimin. Karena mutakin adalah bentuk apa? Jamak muzakkar salim. Ya. Jadi jamak muzakkar salim pun ketika jar ya tandanya ya. Seperti tadi ya, seperti isim tasniyah. Ya, jadi sama ya. Jamak muzakkar salim pun ketika dia majrur maupun ketika dia dalam keadaan nasab, ya tandanya adalah memakai ya. Ya. Sama dengan isim tasniyah. Ya. Bedanya ketika rafa, ketika i'rab rafa. Kalau i'rab rafa, kalau jamak muzakkar salim itu tandanya waw, ya. Kalau isim tasniyah apa? Tandanya kalau rafa tandanya adalah alif, ya. Tandanya alif isim tasniyah, waw untuk jamak muzakkar salim. Tetapi dalam keadaan jar dan nasab tandanya sama, yaitu memakai ya. Wal jaru wal majruru. Jar majrur maksudnya li dan al muttaqin ya. Muta'alliqun bi mahdzufin. Dia terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Sebagai sifatun li mau'idatan. Sebagai sifat atau naat ya, sama saja. Sifat atau naat bagi lafal mau'idatan. Berarti sama-sama apa? Sama-sama mansub ya. Mau'idatan kan mansub juga sebagai maktufah ya, sebagai maktufah ala nakalan tadi. Baik teman-teman semuanya, karena sudah sampai sekitar jam 6.58 ya, dan ini rumahnya pun agak panjang insya Allah ya. Ayat ke-67 ya, 67 wa idh qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadbaku baqarah. Ini kisah lain ya. Ya, ini kisah lain. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, di hari Kamis ya, insya Allah ya. Insya Allah kita akan bahas di hari Kamis. Baik, apa yang kita pelajari pada hari ini ya, gua pulang nih bang. kita bisa mengambil pelajaran Gua pulang bang. mau'idhah sebagai apa tadi? Ibroh ya, sebagai ibroh kita, sebagai mau'idhah kita, ya, kisah dari Bani Israel yang melanggar hari Sabtu tadi gitu. Jadi kita juga tidak boleh ya melanggar perintah Allah ya, melanggar larangan Allah yang sudah syariat Allah yang lewat Nabi Muhammad ya. Ketika kita disuruh apa ya, diperintahkan apa, ya udah jangan kita terjang. Ketika ada hal-hal yang haram tidak boleh kita terjang, ya nggak boleh kan gitu. Jangan sampai kita seperti Bani Israel ya. Seperti Bani Israel yang selalu melanggar apa yang digariskan Allah. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lillahi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak.